Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semuanya. Jemaat yang terkasih, mari bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 2 bait 1 dan baitnya yang kedua, haleluya, puji Tuhan, puji namanya. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Alam raya ciptaannya, angkat suaramu dengan bergema, petik kecapi dan tabu gendang. Hai semua yang bernafas, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati para pelayan yang melayani, berkati warga jemaat yang mengikuti ibadah saat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita akan membaca Mazmur 8 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-10 secara berbalas-balasan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Makasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami.
selamat bagi kami yang gentar. Yang hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah. Beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah, diri kami beri merdeka dalam Dikau selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tetapi mari terlebih dahulu kita mohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, khususnya di dalam sepanjang hari lamanya, sehingga kami boleh melaksanakan tugas pekerjaan kami masing-masing. Dan pada saat ini kami boleh hadir di rumah-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami akan melaksanakan ibadah keluarga pada malam hari ini. Oleh karena itu, ketika firman-Mu dibacakan dan diberitakan, marilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami, memampukan kami untuk mengerti firman-Mu Tuhan, dan kami dapat melakukannya di dalam sepanjang hari kehidupan kami. Ya Bapa di dalam surga, berfirmanlah, karena kami anak-anak Tuhan sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Untuk itu mari kita bersama-sama berdiri. Firman Tuhan berkata demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, Shalom. Kalau kita masih mengingat pada ibadah minggu yang lalu, yaitu dari kitab Ibrani juga pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, di mana di sana menyatakan bahwa Yesus lebih tinggi daripada malaikat-malaikat
Yesus lebih tinggi dari nabi-nabi dan Yesus lebih tinggi daripada Yosua dan Musa. Dan Yesus lebih tinggi dari orang-orang yang terkenal di dalam Alkitab. Nah, pada saat ini kitab Ibrani banyak juga menyebut Yesus sebagai imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia. Sebutan imam besar dengan huruf kapital ditujukan kepada Yesus Kristus di dalam Injil ini secara keseluruhan juga, bahwa imam besar yaitu Yesus Kristus disebutkan sebanyak 16 kali dalam Alkitab, khususnya di dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kita semua memahami bahwa imam adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk memimpin dalam ibadah, khususnya juga untuk mempersembahkan korban. Imam yang pertama itulah imam yang diurapi, yaitu Imam Harun bersama dengan keturunannya. Dia adalah perantara Allah dan umat untuk memperoleh pendamaian atas dosa manusia maupun atas dosa dirinya sendiri atau imam itu sendiri. Di dalam zaman Musa, imam melaksanakan tugasnya di kemah pertemuan. Karena pada saat itu bahwa kemah pertemuan dikatakan masih berpindah-pindah karena mereka masih ada di padang gurun ketika mereka berjalan menuju tanah Kanaan. Tetapi kemudian di zaman Salomo bahwa peribadahan itu berpindah di bait suci, yang dikatakan di bait suci peribadahan sudah menetap, di mana tabut perjanjian dibawa ke ruang maha suci atau ke ruang maha kudus, dan tabut perjanjian itu berisi kedua loh batu. Dan dikatakan yang bisa masuk ke dalam ruang maha kudus itu hanya imam yang setiap tahunnya membawa korban penghapus dosa kepada Allah, yaitu darah hewan. Itulah korban penghapus dosa yang dilaksanakan oleh imam pada saat itu kepada umat manusia dan juga kepada diri imam itu sendiri. Jadi saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita lihat ayat 14 pembacaan kita tadi, yang dikatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan juga Yesus adalah imam besar yang agung, yang berbeda dengan imam lainnya. Perbedaannya adalah Yesus sudah melintasi semua langit. Dan yang kedua, Yesus telah dicobai di padang gurun, atau dikatakan terus-menerus dicobai di padang gurun, tetapi Yesus tidak berdosa. Dan juga Yesus sudah merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus telah mempersembahkan dirinya sendiri di bukit Golgota. Darahnya itu sendiri yang tercurah di bukit Golgota untuk penghapusan dosa umat manusia. Jadi bukan lagi para imam yang harus membawa korban persembahan atau darah hewan dibawa masuk ke dalam ruang maha kudus untuk menghapus dosa manusia. Tetapi itulah perbedaannya, bahwa Yesus anak Allah, imam besar yang mempersembahkan dirinya di bukit Golgota, dan darahnya telah tertumpah di atas bukit Golgota, yang mau dikatakan bahwa penyelamatan atau penyaliban hanya satu kali saja untuk selama-lamanya. Jadi mau dikatakan kepada kita semua bahwa tidak ada lagi penghapus dosa yang kedua, atau tidak ada lagi penyaliban untuk Yesus untuk menghapus dosa manusia, tetapi satu kali saja untuk selama-lamanya
Yesus menghapus dosa manusia. Dan juga Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 7, ia mengakui bahwa Yesus telah turun dari surga. Ia telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kita sudah berada di dalam periode perjanjian baru dan kita diperkenankan untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah, di mana Kristus sebagai imam besar serta menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Oleh sebab itu, kalau kita mau melihat pengorbanan Yesus Kristus, bahwa ia telah mengosongkan dirinya, turun dari surga, dan menyelamatkan manusia bukan dengan darah binatang hewan lagi, tetapi dengan darahnya sendiri, darah yang kudus dan suci, karena memang hanya darah Yesus yang mampu menghapus dosa manusia dan dikatakan menyelamatkan umat manusia. Oleh karena itu, pada saat ini kita semua sudah memahami, sudah mengerti, bahkan sudah mengimani dalam hidup kita bahwa kita akan senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Yesuslah yang mampu mengorbankan dirinya untuk pengampunan dosa manusia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, kalau kita mau mengatakan bahwa Tuhan sudah menyelamatkan dirinya dengan darahnya sendiri. Jadi pada saat ini firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa hanya darah Yesus yang mampu menyelamatkan umat manusia. Karena itu kasih Yesus kepada umat manusia sehingga ia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, karena Yesus menghapus dosa kita semua. Dan apa yang akan kita lakukan pada saat ini? Apakah kita masih akan percaya kepada hal-hal yang lain untuk menyelamatkan kita manusia? Tentunya kita sadar dan kita mengimani bahwa hanyalah Yesus yang mampu menghapus dosa-dosa manusia. Oleh karena itu, pada zaman modern ini, bahwa kadang-kadang orang-orang melupakan Tuhan. Kalau mereka sudah membawa persembahan syukur di dalam rumah Tuhan, mereka sudah menyerahkan semua harta bendanya yang ada dengan maksud supaya dosa-dosa mereka itu diampuni. Tetapi sebenarnya bukan demikian. Harta benda yang kita persembahkan di hadapan Tuhan itu adalah sebagai pengucapan syukur kita atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pengucapan syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita melalui pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan setiap saat. Oleh karena itu, marilah di dalam kehidupan kita selaku orang percaya bahwa kita menyadari bahwa bukan harta benda yang dapat menghapuskan dosa manusia, tetapi semata-mata hanya oleh karena darah Yesus yang kudus, darah Yesus yang suci. Jadi dikatakan walaupun ada orang yang menyerahkan dirinya, maksudnya menyerahkan dirinya, disalibkan atau dibunuh supaya ia menyelamatkan dirinya sendiri, tidak mungkin dapat menyelamatkan dirinya sendiri atau orang lain, karena dosa manusia adalah darah manusia adalah darah yang ternoda.
Tetapi darah Yesus adalah darah yang suci, adalah darah yang kudus, dan itulah yang mampu menyelamatkan umat manusia. Oleh sebab itu di zaman modern ini, jangan kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan kita tergiur dengan keindahan-keindahan dunia ini yang biasa menawarkan diri supaya kita ikut dengan mereka. Sehingga kadang-kadang kita melupakan Tuhan yang sudah berkorban, yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini jangan kita tergiur. Ingatlah penciptamu yang sudah menyelamatkan engkau, yang sudah memelihara hidupmu sampai pada saat ini. Dan itulah yang ditekankan oleh kitab Ibrani pada saat ini, bahwa ingatlah Tuhan yang sudah menyelamatkan umat manusia, yang sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita sehingga kita ada sampai pada saat ini. Dan apa yang kita lihat, bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Ketika kita menghadapi pergumulan dalam hidup ini, maka Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita menghadapi duka cita, Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus memberikan penghiburan kepada kita semua. Oleh karena itu, sekali lagi mau dikatakan, jangan melupakan Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita. Jangan tergiur dengan apa yang ada di samping kiri kanan. Jangan kita tergiur atas semuanya itu, oleh karena hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan hidup kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, penekanan dalam pembacaan kita tadi bahwa mau dikatakan kepada kita semua, Yesus Anak Allah adalah Imam Agung atau Imam Besar. Imam-imam yang lain yang di dalam perjanjian lama, memang ada imam yang khususnya hanya mempersembahkan korban penghapus dosa, dan ia akan membawa ke dalam ruang maha suci untuk pengampunan dosa manusia. Tetapi berbeda dengan Yesus yang sudah dikatakan, dia sendiri memberikan dirinya untuk disalibkan di kayu salib untuk menghapus segala dosa manusia. Itulah perbedaan imam-imam di dalam perjanjian lama dan imam, yaitu Yesus sendiri yang sudah menyelamatkan umat manusia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita menghadapi keindahan dunia, janganlah sepertinya yang dikatakan, jangan kita tergiur. Memang membawa kenikmatan untuk sesaat, tetapi ketika kita sudah ada di dalamnya, maka kita akan menghadapi penderitaan. Kita akan jatuh ke dalam dosa. Dan dikatakan bahwa tidak ada lagi penyaliban bagi Yesus untuk kedua kalinya. Hanya satu kali saja untuk selama-lamanya. Karena itu marilah dengan iman percaya kita kepada Tuhan, senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, senantiasa kita datang ke tahta kasih karunia Allah, di mana Yesus sebagai imam besar ada duduk bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Karena itu bagi kita sebagai warga jemaat atau orang-orang Kristen, apa yang menjadi pegangan kita dalam kehidupan kita, di dalam menghadapi dunia yang semakin tidak pasti keberadaannya, yaitu firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita supaya kita senantiasa mendekatkan diri kepada tahta kasih karunia Allah, sekalipun kita menghadapi kehidupan yang sangat sulit sampai sekarang ini, yaitu dunia yang semakin tidak menentu dengan adanya musibah-musibah melalui gunung meletus, tsunami, dan juga banjir bandang di manapun berada. Bukankah itu dunia ini semakin tidak menentu?
Tetapi kita sebagai orang percaya, kita yakin dan percaya bahwa Yesus yang sudah menyelamatkan kita tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi bukan berarti kita tidak pernah menghadapi pergumulan. Dikatakan senantiasa bahwa selama kita hidup, pergumulan itu selalu ada. Tetapi di dalam pergumulan itu, Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Karena itu firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita semua, sekalipun kita menghadapi kehidupan sulit seperti sekarang ini, apa yang nyata-nyata dalam kehidupan kita bagi seluruh dunia, yaitu karena masih mewabahnya virus corona 19 sampai pada saat ini. Itulah yang membuat kita ada dalam keadaan yang tidak menentu. Tetapi kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan hikmat kepada umat-Nya dengan cara bagaimana kita dapat selalu dan selalu beribadah. Baik itu melalui ibadah hari Minggu, ibadah pelkat-pelkat, khususnya ibadah sektor atau ibadah rumah tangga. Kita tidak pernah ketinggalan atau selalu kita melakukan ibadah itu. Walaupun melalui gereja atau dengan cara seperti ini dalam daring, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang sudah menyelamatkan kita selalu berada, hadir di tengah-tengah keluarga yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, dan juga yang ada di gereja, bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Jadi di dalam keadaan apapun kita percaya Tuhan selalu memberikan hikmat kepada umat-Nya untuk menjalankan ibadah-ibadah yang sudah disiapkan atau yang sudah dijadwalkan. Oleh karena itu dalam kehidupan kita selaku orang percaya, yang dikatakan tadi, apa yang menjadi pegangan kita di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam dunia ini, yaitu adalah iman kita percaya terus kepada Yesus Kristus. Selalulah bersama-sama dengan Yesus, karena Yesus akan menyertai kita, Yesus akan memberkati kita, Yesus akan menghibur, dan Yesus akan memberikan kekuatan kepada kita. Percayalah bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita, firman Tuhan selalu mengingatkan kita, yaitu jauhilah perbuatan-perbuatan yang jahat. Karena perbuatan-perbuatan yang jahat itu pasti mendatangkan kematian. Tetapi sebaliknya, dekatkanlah dirimu kepada tahta karunia Allah. Karena itulah yang terbaik kita lakukan dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita menghadapi keadaan dunia ini, dan Roh Kudus terus-menerus menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan, Kidung Jemaat 242, bait 1, 2, dan 4. Muliakan Allah Bapa. Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat
namanya dalam surga bergema. Hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bersatu hati, kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan, segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu setiap saat. Khususnya pada saat ini kami bersyukur karena Tuhan telah bersama-sama dengan kami sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengarkan Tuhan, mampukan kami untuk mengertinya. Dan biarlah Roh Kudus Allah yang akan menjelaskan lagi di dalam hati kami masing-masing. Sehingga firman-Mu itu dapat kami wujud nyatakannya di dalam kehidupan kami, melalui pekerjaan dan melalui pelayanan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, firman-Mu telah menyapa kepada kami, bahwa kami akan percaya dengan iman kami bahwa Yesus adalah imam besar, Yesus adalah anak Allah, Yesus yang mau mengetahui kelemahan-kelemahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah di dalam kehidupan kami selaku orang percaya, kami tetap mendekatkan diri kepadamu. Kami tetap selalu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan yang patut disembah dan dimuliakan. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama. Walaupun masih melalui live ya Tuhan. Namun kami percaya dimanapun firman-Mu diperdengarkan. Baik itu di rumah tangga masing-masing. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka di sana. Dan juga di dalam rumah-Mu yang kudus pada saat ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan mulai dari sektor 1 sampai sektor 12. Mari Tuhan memberkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat kepada mereka untuk menghadapi kehidupan yang pada saat ini kami menghadapi kesulitan oleh karena pandemi COVID-19 belum berlalu. Tetapi kami juga tetap percaya dan berdoa kepadamu. Kiranya Tuhan menjauhkan penyakit-penyakit juga dari saudara-saudara kami yang terbaring di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing. Berkati tenaga-tenaga para medis yang memberikan perawatan-perawatan kepada pasien-pasien yang ada, agar mereka memperoleh kesembuhan dan mereka pun juga dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam duka cita karena ditinggal oleh orang yang dicintainya. Berikan kekuatan, kesehatan, penghiburan kepada saudara-saudara kami, agar mereka tidak larut dalam kedukaan, tetapi mereka percaya bahwa apapun yang Tuhan lakukan, itulah yang terbaik. Bapa di dalam surga, terima kasih juga ya Tuhan. Kami yang mungkin menghadapi pergumulan-pergumulan dalam rumah tangga kami, menggumuli anak-anak kami, kiranya Tuhan tetap juga memberikan kekuatan kepada kami, agar kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami di dalam pergumulan ini. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pegawai kantor yang ada, juga satpam, juga koster. Mari Tuhan memberkati mereka. Di dalam mereka mengangkat tugasnya setiap hari, agar mereka juga yakin bahwa pekerjaan yang mereka miliki itu asalnya dari Allah itu sendiri. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin belum bekerja sampai saat ini. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Kami percaya Tuhan akan membukakan lapangan pekerjaan kepada mereka.
agar mereka boleh bekerja dengan baik. Bapa di dalam surga yang sudah juga bekerja ya Bapa, kami doakan kiranya mereka dengan penuh kesetiaan melaksanakan tugas pekerjaannya, karena pekerjaan yang mereka miliki itu asalnya daripada-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang senantiasa mengangkat pelayanan di gereja. Mari Tuhan memberkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, sehingga anak-anak Tuhan dapat mengangkat tugas pekerjaannya sebagaimana pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Satgas yang penuh dengan kesetiaan selalu hadir di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukannya atau dilaksanakannya. Berkati juga mereka, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, agar tugas mereka dapat ia menjalankannya seturut dengan kehendak-Mu. Dan ajarkan juga kami untuk selalu mematuhi anjuran-anjuran pemerintah, baik dari Satgas, yaitu kami harus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi aparat keamanan TNI dan juga kepolisian dan juga keamanan-keamanan lainnya. Kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, berikan hikmat kepada mereka sehingga mereka dapat menjaga bangsa Indonesia ini dan juga khususnya yang ada di Makassar. Mari Tuhan berkati mereka agar masyarakat yang ada di Makassar senantiasa merasakan kasih Tuhan, damai sejahtera dalam hidupnya, terhindar dari segala mara bahaya, baik itu kerusuhan-kerusuhan yang sering terjadi dan juga bahaya-bahaya lainnya yang dilakukan oleh mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok desa. Bapak Presiden bersama dengan wakilnya, juga gubernur, kepala daerah, kecamatan, kepala RT RW, ke dalam tangan Tuhan kami pertaruhkan pemimpin-pemimpin bangsa yang ada. Berkati, berikan hikmat, kebijaksanaan, agar pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik, supaya kami masyarakat bangsa Indonesia selalu merasakan damai sejahtera, damai sukacita dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur dan mendoakan sektor 7, majelis sektor 7 yang melayani pada malam hari ini, dan juga pemandu lagu, juga organis dan petugas sound system pada saat ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya mereka dapat melakukan semuanya ini karena Allah yang menyertai, memberkati mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, jikalau pada saat ini kami boleh beribadah bersama-sama. Dan juga kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami di dalam mengangkat tugas pekerjaan kami. Demikian pun ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami malam hari ini. Ketika kami beristirahat, mari Tuhan berikan ketenangan kepada kami, agar kami dapat beristirahat dengan baik. Dan besok pagi kami boleh bangun, kami kembali melaksanakan tugas pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tiba pada pengucapan syukur. Patutlah kita bersyukur dan berterima kasih atas segala karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Dengarkanlah firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Jemaat, kita menyanyi dari Gita Bakti 86, bait pertama dan keempat, Aku Bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia.
Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Kita masuk di dalam Warta Sektor. Rabu 21 Oktober 2020. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk Warta Sektor yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan dan pelayan gereja. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Dinda Lambe Paimbonan, pelayan liturgi Diaken Eva Maria Tumbalaka Siahaya, Diaken Adolf M. Dale, organis Saudari Hermina Tondombala, pemandu lagu atau kantoria Bapak Reki Madabi, produksi siaran tim multimedia. Atas pelayanannya pada hari ini, Tuhan memberkati. Ibadah Pelkat PKLU via online. Ibadah Pelkat PKLU Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 waktu pukul 09.00 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Nancy Lalang, organis Bapak Eki Rumbu, pemandu lagu Ibu Mariana Sahal. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKLU secara virtual atau online pada ibadah tersebut. Ibadah penerima diakonia. Hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 waktu pukul 09.00 sampai selesai. Pelayan firman Diaken Theo Kisie Liu, tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota dan pengurus diakonia pada ibadah tersebut. Ibadah peneguhan pengurus dan pelayan Pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU. Ibadah peneguhan pengurus Pelkat-Pelkat dilaksanakan 2 tahap, yaitu pertama, peneguhan pengurus Pelkat PA, PT, dan GP dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 waktu pukul 06.00 WITA. Pelayan firman Pendeta Roberto JM Wagai. Pelayan liturgi pelaksana harian Majelis Jemaat, tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Yang kedua, peneguhan pengurus Pelkat PKP, PKB, dan PKLU, dan perkenalan vikaris yang baru dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 waktu pukul 09.00 WITA. Pelayan firman Pendeta Roberto JM Wagai. Pelayan liturgi pelaksana harian Majelis Jemaat, tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota jemaat secara virtual pada ibadah tersebut. Persiapan ibadah peneguhan pengurus dan pelayan Pelkat dilaksanakan 2 tahap, yaitu pertama, persiapan pengurus Pelkat PA, PT, dan GP dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 waktu pukul 17.00 WITA, tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Yang kedua, persiapan pengurus Pelkat PKP, PKB, dan PKLU dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 jam 19.00 WITA, tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Dimohon kehadiran calon pengurus Pelkat yang akan diteguhkan tim Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB dan pelayan yang mengambil bagian dalam persiapan ibadah tersebut. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 21 Oktober 2020 tertanda pelaksana harian Majelis Jemaat. Terima kasih.
Saudara-saudara kekasih, mari kita berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Mari memuji Tuhan. Gita Bakti 285 bait 1 sampai 2. Dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian sekarang ini sampai kekal selama-lamanya.